Perburuan tangsan berlangsung hingga malam hari. Jauh di dalam hutan terlihat ia sedang berkultivasi untuk menyerap cincin roh guna mengganti cincin rohnya yang dikorbankan saat kebangkitan Xiao. Terlihat juga Xiao yang sedang menjaganya karena kalau proses penyerapan sampai terganggu maka akibatnya bisa sangat fatal. Belum lama ia berjaga, Xiao merasakan sebuah pergerakan yang sedang mengintainya. Sekumpulan siluman roh iblis berusia puluhan ribu tahun muncul dan langsung menyerangnya. Ternyata memang tempat ini adalah sarang dari siluman rubah iblis. Melihat Tangsen yang masih berkonsentrasi, Xiao memintanya agar tidak perlu risau karena ia pasti akan melindunginya sekuat tenaga. 圣爷，你们是不是一路跟踪我们？身体里有曼陀罗石，将我们引入巢穴。 Sendirian Xiao bertarung melawan 7 siluman roh dan yang membuat sulit seakan mereka dapat dengan leluasa membaca setiap pergerakannya. Nampaknya para siluman roh ini cukup pintar. Mereka sengaja memancing siluman roh buruan Tangsen ke tempat ini, kemudian menunggu sampai Tangsen melakukan proses penyerapan cincin roh barulah mereka menyerang. Sebagai mantan siluman roh tentu pengetahuan Xiao mengenai kebiasaan tiap-tiap siluman roh cukup luas. Dan sejauh yang ia tahu, siluman roh jenis rubah iblis harusnya selalu hidup menyendiri. Namun anehnya bagaimana bisa kini mereka malah menyerang secara berkelompok, terlebih lagi cara mereka menyerang terlihat begitu kompak. Jadi kalau tidak salah tebak, siluman roh ini merupakan evolusi dari rubah iblis biasa menjadi rubah iblis bermata 3 yang memiliki skill untuk membagi tubuh menjadi 7 bagian. Untung saja pengetahuan Xiao yang luas juga termasuk pengetahuan mengenai kelemahan dari skill tersebut, sehingga dengan skill pesonanya ia berhasil melumpuhkan mereka semua. 宝沙发带上。 Sementara itu di mata air es dan api terlihat Tang Ho yang sedang berkultivasi ditemani oleh Ah Yin yang sekarang sudah dapat menunjukkan eksistensinya dalam wujud roh. Tidak lama setelah itu Tangsen bersama Xiao akhirnya telah kembali. Tangsen menjelaskan bahwa perburuan cincin rohnya selama 3 hari ini berjalan dengan sangat lancar, tidak cuma memenuhi ke-9 cincin roh Kaisar Rumput Biru Perak, namun ia juga telah berhasil mengisi palu Haotian dengan 2 cincin roh puluhan ribu tahun. Selain itu, Xiao juga telah berhasil menyerap tulang roh kepala yang didapat dari siluman roh jenis rubah iblis bermata 30-an ribu tahun, dan kini kekuatan rohnya telah meningkat hingga level 76. Tangsan juga menceritakan kalau kemarin ia sempat mendapatkan gangguan dari beberapa mastro dari Kekaisaran Roh Pelindung yang kemungkinan ingin merebut wilayah mata air es dan api. Meski sudah berhasil diatasi, namun nampaknya pihak Kekaisaran Roh Pelindung tidak akan berhenti begitu saja. Ada kemungkinan mereka akan mengutus mastro lagi untuk menemukan tempat ini. Jadi untuk berjaga-jaga, Tangsan ingin mengajak ayah, ibu, serta Xiao untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Namun sebelum itu ada hal lain yang ingin Tangsan lakukan, yaitu menghidupkan ibunya kembali. Sebelum proses kebangkitan, Tang Ho yang masih khawatir bertanya kepada Tangsen apakah ia benar-benar bisa mengembalikan wujud manusia dari ibunya. Ah Yin pun juga mencemaskan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa jika proses tersebut melukai Tangsen, maka akan jauh lebih baik jika dirinya tetap dalam wujud seperti ini saja. Selama beberapa tahun terakhir, Tang Ho telah menceritakan seluruh cerita dari masa kecil Tangsen. Ia sangat merasa bersalah karena sebagai orang tua ia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sehingga Tangsen hidup menderita tanpa keluarga yang lengkap, tidak seperti anak-anak yang lain. Jadi jika kali ini ia harus membuat Tangsen menderita lagi, maka ia tidak akan pernah bisa untuk memaafkan dirinya sendiri. Untuk menepis kekhawatiran Tang Ho, Tangsen menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan proses kebangkitan Xiao kemarin, pemahamannya mengenai roh pelindung kini semakin luas sehingga cara ini akan menjadi sangat aman. Pun hasilnya tidak bisa langsung dilihat, namun setidaknya bisa mempercepat pemulihan dari ibunya. Dan mengenai masa kecilnya, Tangsen menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyalahkan kedua orang tuanya. Meski tidak seperti anak lain yang mendapatkan kasih sayang seorang ibu, namun ia sama sekali tidak pernah menderita karena kelahirannya di dunia ini sudah menjadi jasa yang tidak ternilai harganya. Setelah mendengar penjelasan dari Tangsen, proses penghidupan Ah Yin pun segera dimulai. Dengan bantuan dari kekuatan cahaya Dewa Laut, Tangsen mengambil kekuatan samudra, mengalirkan kekuatan alam dari mata air es dan api yang dikombinasikan dengan medan Kaisar Rumput Biru Perak. Ia pun meminta kepada Ah Yin agar cukup membuka diri dan menerima serta menyatukan seluruh kekuatan yang ia salurkan ke dalam jiwanya. Terasa aura kehidupan mulai mengalir deras ke dalam diri Ah Yin yang menandakan kalau proses ini dapat berjalan dengan sangat lancar.
Setelah jiwa Ahin telah berhasil menyempurnakan kekuatan dari Tang San, ia berubah wujud menjadi semacam benih yang akan Tang San tanam agar ibunya tersebut bisa mendapatkan tubuh fisik manusianya kembali. Kekuatan dari cahaya Dewa Laut kembali Tang San pancarkan yang difungsikan sebagai energi kehidupan untuk mempercepat pertumbuhan dari benih Ahin. Dan tidak lama setelah itu benih Ahin seketika tumbuh menjadi pohon besar. Sama seperti proses penghidupan Xiao Wu, yaitu jika ia menyerap energi cahaya Dewa Laut dalam jumlah besar, maka kultivasinya akan menjadi sangat cepat untuk mencapai level puluhan ribu tahun Kaisar Biru Perak. Namun kekuatan yang diperlukan berikutnya semakin lama akan semakin banyak sehingga kekuatan pikiran dari Ahin akan sulit untuk menyeimbangkannya. Maka dari itulah Tang San memilih tempat ini. Pada dasarnya cahaya Dewa Laut hanya sebagai pendukung dan kunci pemulihan yang sebenarnya adalah dengan menyerap kekuatan alam melalui medan Kaisar Biru Peraknya. Perburuan Tang San berlangsung hingga malam hari. Jauh di dalam hutan terlihat ia sedang berkultivasi untuk menyerap cincin roh guna mengganti cincin rohnya yang dikorbankan saat kebangkitan Xiao Wu. Terlihat juga Xiao Wu yang sedang menjaganya karena kalau proses penyerapan sampai terganggu maka akibatnya bisa sangat fatal. Belum lama ia berjaga, Xiao Wu merasakan sebuah pergerakan yang sedang mengintainya. Sekumpulan siluman roh iblis berusia puluhan ribu tahun muncul dan langsung menyerangnya. Ternyata memang tempat ini adalah sarang dari siluman rubah iblis. Melihat Tang San yang masih berkonsentrasi, Xiao Wu memintanya agar tidak perlu risau karena ia pasti akan melindunginya sekuat tenaga. Sendirian Xiao bertarung melawan 7 siluman roh dan yang membuat sulit seakan mereka dapat dengan leluasa membaca setiap pergerakannya. Nampaknya para siluman roh ini cukup pintar. Mereka sengaja memancing siluman roh buruan Tang San ke tempat ini, kemudian menunggu sampai Tang San melakukan proses penyerapan cincin roh barulah mereka menyerang. Sebagai mantan siluman roh, tentu pengetahuan Xiao mengenai kebiasaan tiap-tiap siluman roh cukup luas. Dan sejauh yang ia tahu, siluman roh jenis rubah iblis harusnya selalu hidup menyendiri. Namun anehnya bagaimana bisa kini mereka malah menyerang secara berkelompok, terlebih lagi cara mereka menyerang terlihat begitu kompak. Jadi kalau tidak salah tebak, siluman roh ini merupakan evolusi dari rubah iblis biasa menjadi rubah iblis bermata 3 yang memiliki skill untuk membagi tubuh menjadi 7 bagian. Untung saja pengetahuan Xiao yang luas juga termasuk pengetahuan mengenai kelemahan dari skill tersebut, sehingga dengan skill pesonanya ia berhasil melumpuhkan mereka semua. Sementara itu di mata air es dan api terlihat Tang Ho yang sedang berkultivasi ditemani oleh Ahin yang sekarang sudah dapat menunjukkan eksistensinya dalam wujud roh. Tidak lama setelah itu Tang San bersama Xiao akhirnya telah kembali. Tang San menjelaskan bahwa perburuan cincin rohnya selama 3 hari ini berjalan dengan sangat lancar, tidak cuma memenuhi ke-9 cincin roh Kaisar Rumput Biru Perak, namun ia juga telah berhasil mengisi palu Haotian dengan 2 cincin roh puluhan ribu tahun. Selain itu, Xiao juga telah berhasil menyerap tulang roh kepala yang didapat dari siluman roh jenis rubah iblis bermata 30 puluhan ribu tahun, dan kini kekuatan rohnya telah meningkat hingga level 76. Tang San juga menceritakan kalau kemarin ia sempat mendapatkan gangguan dari beberapa mastro dari Kekaisaran Roh Pelindung yang kemungkinan ingin merebut wilayah mata air es dan api. Meski sudah berhasil diatasi, namun nampaknya pihak Kekaisaran Roh Pelindung tidak akan berhenti begitu saja. Ada kemungkinan mereka akan mengutus mastro lagi untuk menemukan tempat ini. Jadi untuk berjaga-jaga, Tang San ingin mengajak ayah, ibu, serta Xiao untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Namun sebelum itu ada hal lain yang ingin Tang San lakukan, yaitu menghidupkan ibunya kembali. Sebelum proses kebangkitan, Tang Ho yang masih khawatir bertanya kepada Tang San apakah ia benar-benar bisa mengembalikan wujud manusia dari ibunya. Ahin pun juga mencemaskan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa jika proses tersebut melukai Tang San, maka akan jauh lebih baik jika dirinya tetap dalam wujud seperti ini saja. Selama beberapa tahun terakhir, Tang Ho telah menceritakan seluruh cerita dari masa kecil Tang San. Ia sangat merasa bersalah karena sebagai orang tua ia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sehingga Tang San hidup menderita tanpa keluarga yang lengkap, tidak seperti anak-anak yang lain.
Jadi jika kali ini ia harus membuat Tangsen menderita lagi, maka ia tidak akan pernah bisa untuk memaafkan dirinya sendiri. Untuk menepis kekhawatiran Tang Hao, Tangsen menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan proses kebangkitan Shou kemarin, pemahamannya mengenai roh pelindung kini semakin luas sehingga cara ini akan menjadi sangat aman. Pun hasilnya tidak bisa langsung dilihat, namun setidaknya bisa mempercepat pemulihan dari ibunya. Dan mengenai masa kecilnya, Tangsen menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyalahkan kedua orang tuanya. Meski tidak seperti anak lain yang mendapatkan kasih sayang seorang ibu, namun ia sama sekali tidak pernah menderita karena kelahirannya di dunia ini sudah menjadi jasa yang tidak ternilai harganya. Setelah mendengar penjelasan dari Tangsen, proses penghidupan Ah Yin pun segera dimulai. Dengan bantuan dari kekuatan cahaya Dewa Laut, Tangsen mengambil kekuatan samudra, mengalirkan kekuatan alam dari mata air es dan api yang dikombinasikan dengan medan kaisar rumput biru perak. Ia pun meminta kepada Ah Yin agar cukup membuka diri dan menerima serta menyatukan seluruh kekuatan yang ia salurkan ke dalam jiwanya. Terasa aura kehidupan mulai mengalir deras ke dalam diri Ah Yin yang menandakan kalau proses ini dapat berjalan dengan sangat lancar. Setelah jiwa Ah Yin telah berhasil menyempurnakan kekuatan dari Tangsan, ia berubah wujud menjadi semacam benih yang akan Tangsan tanam agar ibunya tersebut bisa mendapatkan tubuh fisik manusianya kembali. Kekuatan dari cahaya Dewa Laut kembali Tangsan pancarkan yang difungsikan sebagai energi kehidupan untuk mempercepat pertumbuhan dari benih Ah Yin. Dan tidak lama setelah itu benih Ah Yin seketika tumbuh menjadi pohon besar. Sama seperti proses penghidupan Xiao Wu, yaitu jika ia menyerap energi cahaya Dewa Laut dalam jumlah besar, maka kultivasinya akan menjadi sangat cepat untuk mencapai level puluhan ribu tahun Kaisar Biru Perak. Namun kekuatan yang diperlukan berikutnya semakin lama akan semakin banyak sehingga kekuatan pikiran dari Ah Yin akan sulit untuk menyeimbangkannya. Maka dari itulah Tangsen memilih tempat ini. Pada dasarnya cahaya Dewa Laut hanya sebagai pendukung dan kunci pemulihan yang sebenarnya adalah dengan menyerap kekuatan alam melalui medan Kaisar Biru Peraknya.